Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuha talaba rahimakumullah, kaifa halukum, la'alakum bi khairin wa afiyatin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu ya melalui virtual ini ya, dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Insyaallah kita sama-sama belajar, sama-sama mendalami, bertafakuh ya, dalam memahami kemuhammadiyahan insyaallah. Pada kali ini kita akan membahas tentang perjuangan Muhammadiyah setelah kemerdekaan dan awal masa Orde Lama. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun sudah terlewat ya Muhammadiyah ini sekarang sudah 111 tahun ya, tepatnya di tanggal 8 Zulhijjah kemarin ya, sebelum Idul Adha ya, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah ya, sebelum hari Arafah. Ya tentu dengan usia yang ya, 1 abad lebih 11 tahun ini ya, tentu perjuangan Muhammadiyah sangatlah luas ya, perlu kita gali ya, perlu kita pahami juga tentang kemuhammadiyahan ini. Apalagi kita sebagai pelajar Muhammadiyah ya harus tahu ya, harus paham betul ya tentang organisasi Muhammadiyah. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Muhammadiyah setelah kemerdekaan dan masa Orde Lama. Ya, tentu Indonesia pertama kali dideklarasikannya sebagai sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya, maka ya, tinggal ya, sekitar 12 hari lagi ke depan ya, Indonesia pun akan memperingati ya, hari kemerdekaan dan kemerdekaan kita semua. Ya, hal ini menjadi bukti bahwa bukti sejarah bahwa program pengentasan kemiskinan, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan penanganan kesehatan yang sudah semestinya dikerjakan oleh negara pada waktu itu, ya telah diambil oleh organisasi masyarakat. Jadi awal-awal kemerdekaan tentu ya masalah seperti ini ya organisasi masyarakat atau ormas-ormas itu juga berinisiatif yang mengambil mengambil bagian, ikut andil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kesehatannya dan seterusnya ya. Dan salah satunya adalah Muhammadiyah. Jauh sebelum negara ini merdeka tentunya ya, Muhammadiyah telah mengambil bagian ya atau mengambil posisi sebagai salah satu garda terdepan dalam menangani program-program tersebut. Karena kita tahu bahwa ya Muhammadiyah lahir pada tahun atau dibentuk atau didirikan pada tahun 1918 ya. Jadi sebelum merdeka sudah ada ya yang namanya Muhammadiyah. Jauh sebelum merdeka. Maka wajar ketika Muhammadiyah ini ya punya andil besar dalam dunia pendidikan tentunya, dunia kesehatan, sosial, banyak sekali ya insyaallah. Tentu ya tinggal kita yang anak-anak muda sekarang ini, yang generasi yang sekarang ya, generasi abad kedua ini yang ketinggalan banyak tentang informasi Muhammadiyah. Mari kita sama-sama menggali ya memahami dan sejauh mana peran Muhammadiyah di masyarakat dan bangsa dan negara ini. Ya, demikian halnya di masa kemerdekaan yang turut terlibat dalam mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia.
Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Qahar Muzakir itu sebagai contoh, ya, sebagai dua tokoh contoh kader Muhammadiyah yang telah banyak memberikan kontribusi untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Ini Ki Bagus Hadikusumo, ya, kemudian Abdul Qahar Muzakir. Ya, ini dua sosok ini yang ya, banyak memberikan kontribusi untuk dan persiapan kemerdekaan negara ini. Dan mereka telah bermandi keringat tentunya, ya, untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Ya. Kita ambil contoh, Ki Bagus Hadikusumo itu terlibat dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan meletakkan dasar negara yang kemudian tertuang dalam sila pertama Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, yang ini panjang sekali ceritanya, ya. Nah, yang kita tahu sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dapat tambahannya, ya, dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu beberapa kalimat yang dihilangkan. Tentu dengan proses yang sangat alot, yang di awal-awal Muhammadiyah sangat menolak, ya, terhadap keputusan ini. Tapi melihat keberagaman Indonesia dari barat, dari timur ke barat, dari barat ke timur, ya, dari Sabang sampai Merauke, dan melihat kekhawatiran akan Indonesia Timur terpecah, ya, memisahkan diri dari Indonesia Raya, maka, ya, Muhammadiyah merestui, ya, dengan berat hati menghilangkan 7 kata yang di sila pertama itu. Tapi bagi kita, ya, meskipun tidak ada itu, tetap menjalankan syariat Islam sesuai dengan syariat kita, yaitu agama Islam. Nah, sedangkan Abdul Qahar Muzakir ini lebih banyak menyorot pada teritorial, batas-batas negara, ya, batas negara di bagian mana dan seterusnya, itu beliau, ya, Abdul Qahar Muzakir ini lebih fokus kepada wilayah, ya, pembatas-batasan negara, ya, berbatasan mana batas negara ini dengan negara dan tetangga dan seterusnya, gitu. Ya, tentu, ya, demi menjaga keutuhan Indonesia Raya ini. Nah, pertanyaannya, ya, lantas bagaimana peran Muhammadiyah setelah kemerdekaan? Ini pertanyaan yang sangat mendasar, ya. Apa sih perannya Muhammadiyah setelah kemerdekaan? Ya, sebelum ke sana nanti, ya, kalau perannya banyak, ya, insya Allah kita gali, dan kalian juga bisa menggali, bisa melihat di misalkan di buku-buku Muhammadiyah, atau kalian bisa langsung searching misalkan di websitenya Muhammadiyah, atau dimanapun yang mungkin bisa kalian cari informasi terkait dengan Muhammadiyah. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, ada baiknya kita buka kembali sejarah periode Ki Bagus Hadikusumo, ya, pada tahun, ya, pada periode 1942 sampai 1951 ini, ya, kesalahan tulisnya, harusnya ada angka satunya. Angka yang kehilangan. 1953. Nah, dan Buya AR Sultan Mansur pada periode 1952 sampai 1959. Ada apa, ya? Ini kedua tokoh tersebut adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada masa periode Ki Bagus Hadikusumo. Ya, Muhammadiyah, ya, sangat berperan aktif dan ikut berjuang untuk mengawal, ya, kemerdekaan ini, ya, kemerdekaan negara, ya, Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa ini Muhammadiyah turut terjun, ya, ke dalam kancah revolusi kemerdekaan, ya, melalui berbagai laskar, ya, karya kerakyatan, ya, laskar kerakyatan hingga tahun 1953. Ya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan, ya, keorganisasian yang diselenggarakan Muhammadiyah, ya, diantaranya ada, ya, mengadakan silaturahim cabang-cabang Muhammadiyah se-Jawa pada waktu itu pada tahun 1946. Ya. Kemudian mengadakan sidang tanwir pada tahun 1950, kemudian sidang tanwir di Jogja pada tahun 51,
kemudian sidang tanwir di Bandung pada tahun 52-nya, tahun setelahnya, dan di Solo pada tahun 1953. Ya. Tentu pada masa ini, ya, pada masa kepemimpinan Buya Air Sultan Mansur ini tergolong unik, ya, tapi penting untuk kita ingat. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita kembali ke sebelumnya nih, ya, untuk kegiatan-kegiatan pada masa Ki Bagus Hadikusumo ya. Nah, ini ada silaturahim sejawa ya, cabang sejawa. Itu waktu itu masih wilayah Jawa saja ya, wilayah Jawa, belum ke Kalimantan, belum kemana-mana gitu kan, masih belum bisa terjangkau oleh kondisi perjalanan yang cukup jauh dan seterusnya. Karena pemahaman Islam juga masih terfokus pada waktu itu mungkin masih di wilayah Jawa dan seterusnya. Ya, ini tanwir ya, tanwir pada 1950, 51, 52, dan 53. Kemudian pada masa Sultan Mansur itu ya, dikatakan unik. Ya, kenapa? Ya, kenapa unik? Karena beliau ini ya, AR Sultan Mansur ini ya tidak termasuk 9 orang yang dipilih pada waktu muktamar, ya tidak termasuk peserta atau calon ketua pada muktamar pada waktu itu, ya, di muktamar ke-32 di Purwokerto. Jadi tidak termasuk, ya. Cuman karena di Muhammadiyah itu mengedepankan musyawarah dan seterusnya, ya, akhirnya beliau menjabat sebagai ketua pimpinan pusat. Ya, siapakah 9 orang yang terpilih di muktamar itu? Ya, yang 9 orang itu adalah Haji Muhammad Yunus Anis, kemudian Haji Muhammad Farid Ma'ruf, Hamka, ya, Haji Ahmad Badawi, Haji Fakih Usman, dan Kasman, Singodi Mejo, Dr. Syamsuddin, Abdul Qahar Mudakir, dan Mulyadi Joyo Martono. Itu yang terpilih pada muktamar. Nah, kemudian beliau ini, AR Sultan Mansur ini, ya belum mungkin bukan permatur ya, tidak termasuk dalam permatur yang dipilih pada muktamar. Ya, dikatakan pentingnya pada masa ini ya, adalah karena pada masa ini ruh tauhid yang ditanamkan itu, ruh tauhid. Ya, pada waktu kenapa? Karena pada masa itu banyak kembali marak ya TBC, ya, tahayul bid'ah khurafat itu marak kembali. Maka untuk menanamkan khususnya di warga Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah dalam menanamkan akidah yang kuat. Selain itu juga disusun langkah-langkah Muhammadiyah. Ya, pada masa kurun waktu tertentu, yang pertama adalah langkah Muhammadiyah pada tahun 1956 sampai 1959. Ini yang dikenal dengan nama Khitah Muhammadiyah. Ini ya unik, tapi memang harus kita ingat dan sangat penting, ini harus kita ingat karena ini adalah sejarah ya kita. Ya, oleh karena itu tentu Muhammadiyah dalam menyongsong kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pimpinan pusat Muhammadiyah, dan sumbangsi untuk negara ini ya cukup banyak sekali ya. Ya, kita aja yang kurang membaca ya, tidak tahu sejarah Muhammadiyah, bagaimana kiprahnya untuk bangsa negeri ini. Tentu kalau kita melihat dari sisi pendidikan, itu berapa banyak sekolah Muhammadiyah yang melahirkan kader-kader, bahkan menjadi orang-orang ternama di Indonesia, bahkan di luar negeri ya, internasional seperti itu. Tapi ya sekali lagi perlu kita baca kembali sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Ya, mudah-mudahan materi pada kesempatan ini terkait dengan Muhammadiyah pada masa setelah kemerdekaan ya, untuk menyongsong mengisi kemerdekaan itu ya, dan mudah-mudahan selamanya ya, kita terutama bisa memanfaatkan ya, hasil jerih payah para pahlawan terdahulu kita yang menegakkan kemerdekaan
Nah, sebentar lagi kita kan masuk di bulan Agustus nih, ya. Pada tanggal 17 nanti, ya, insya Allah negara kita juga memperingati hari kemerdekaan. Nah, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya Muhammadiyah tentu ya, jangan diragukan lagi ya, sumbangsinya untuk bangsa negara ini. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan selalu rahmat dan hidayah kepada kita. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.